Jadi, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman semua membahas mengenai konten Islam digital untuk menyebarkan Islam yang ramah. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video baru di channel ini. Makanya, stay tune terus! Perkembangan zaman sekarang ini membuat manusia memasuki era revolusi industri 4.0 di mana berbagai bidang kehidupan banyak dibantu oleh teknologi yang berbasis cyber. Begitu pula dalam bidang informasi dan komunikasi. Contoh teknologi dalam bidang ini yaitu smartphone dan internet. Jika dibandingkan 5 tahun yang lalu, smartphone zaman sekarang sudah semakin canggih. Belum lagi internet yang sekarang ini dapat diakses dengan mudah, mendukung proses komunikasi dan pertukaran informasi. Salah satu sarana untuk mendapatkan informasi yang sering sekali digunakan yaitu media sosial. Media sosial sekarang ini tidak hanya dijadikan sebagai sarana berkomunikasi, namun juga sebagai tempat pertukaran informasi yang mampu menyebar dengan cepat. Belum lagi mudahnya akses ke sosial media menjadikannya digandrungi oleh berbagai kalangan, tak terkecuali kalangan anak muda. Menurut riset yang dilakukan awal 2021 kemarin, saat ini ada 170 juta jiwa orang Indonesia yang merupakan pengguna aktif media sosial. Rata-rata dari mereka menghabiskan waktu 3 jam 14 menit di platform jejaring sosial. Sehingga sekarang ini media sosial selain untuk berkomunikasi juga dapat menjadi tempat berkreativitas serta ladang bisnis yang menjanjikan. Hanya dengan berbagi informasi, mereview suatu produk, membuat konten, dan lain sebagainya. Ini sebabnya sekarang banyak sekali bermunculan influencer dan konten kreator. Melihat peluang ini, sebagai seorang muslim, tentunya harus dapat memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Media sosial dapat digunakan sebagai media menyebarkan konten Islam yang ramah bagi orang-orang. Selain sebagai bentuk menyebarkan Islam, juga sebagai kontribusi dari diri kita kepada umat. Konten Islam yang ada di media sosial sekarang ini kebanyakan dibuat oleh konten kreator yang berada dalam suatu komunitas. Misalnya saja komunitas Yuk Ngaji. Berdiri sejak tanggal 9 Juli 2016, komunitas ini menggenggam visi mulia bahwa mereka ingin berkontribusi untuk membangun generasi yang lebih baik dan terciptanya peradaban yang mulia. Lewat komunitas ini juga, mereka berharap menjadi salah satu bagian yang memberikan manfaat untuk mencerahkan dan mencerdaskan dengan mendalami Islam sebagai jalan hidup. Mereka berusaha melakukan pendekatan kepada anak muda agar tertarik untuk mengaji dengan cara online maupun offline. Sehingga mereka memerlukan konten kreator dalam membuat konten Islam yang dapat diterima oleh anak muda. Melalui media sosial, terutama Instagram dan YouTube, mereka menampilkan konten Islam dengan pembawaan yang sangat ramah, santai, juga membawa untuk berpikir kritis, serta menyampaikan ajaran Islam yang tidak terkesan menggurui. Ini membuat konten-konten di komunitas Yuk Ngaji banyak digemari anak-anak muda karena memang fokus mereka ingin mengajak anak muda untuk berproses bersama menjadi pribadi yang lebih baik. Kalian bisa melihat konten-konten komunitas Yuk Ngaji di Instagramnya Yuk Ngaji ID dan channel YouTube-nya YN TV. Karena di channel YouTube YN TV selalu diadakan kajian mingguan yang dilaksanakan secara live dengan membahas isu-isu terkini yang terjadi di Indonesia. Selain Yuk Ngaji, ada channel YouTube Religi One. Channel ini banyak sekali membuat konten-konten Islam. Salah satu kontennya berjudul Kata Ustadz.
Konsep dari konten ini menampilkan beberapa anak muda yang akan ditanya beberapa pertanyaan mengenai fenomena seperti korupsi, pacaran, mengaji Al-Quran, kematian, dan lain sebagainya. Setelah itu akan ada ustadz yang akan menanggapi jawaban-jawaban anak muda tersebut dengan menjelaskan bagaimana sih seharusnya dalam Islam. Konten ini sangat menarik. Buktinya, ada jutaan viewers yang melihat videonya. Karena memang penjelasannya sangat mudah untuk dipahami dan kebanyakan jawaban dari anak muda tersebut relate dengan kondisi anak muda sekarang. Ada lagi konten di channel YouTube Nusa Official yang berisikan konten animasi Islam mengenai kakak beradik Nusa dan Rara yang selalu ingat untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupannya. Seperti adab ketika makan, adab ketika di kamar mandi, cara menjadi anak yang jujur, cara bertoleransi, dan lain sebagainya. Konten ini sangat ramah bagi anak-anak dan dengan harapan dapat mentransfer ajaran Islam dengan baik kepada anak-anak agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain yang saya jelaskan tadi, masih ada banyak konten-konten Islam yang dapat kita akses di Instagram maupun YouTube. Konten-konten ini diharapkan dapat memotivasi kita agar dapat menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta bermanfaat bagi banyak orang, terutama orang tua, bangsa, dan negara. Bagaimana? Apakah kalian jadi tertarik untuk menjadi konten kreator ataupun influencer konten Islam? Ingat selalu ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Dan sebagai muslim, serta warga negara yang baik, kita harus mampu berkontribusi dalam menebarkan Islam secara ramah dan mudah diterima masyarakat agar dapat membangun peradaban yang lebih baik lagi bagi Indonesia. Saya Wandaristi Zahratul Imani, see you in the next time video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.